Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidas syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil huda wan nur wa ala alihi wa sahbihi manabi'il ulumi was surur, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamas sawmu amanah falyahfad ahadukum amanatahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam tak lupa kita panjatkan keharibaan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita segenap umatnya yang insyaallah masih setia mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para ustaz, ustadzah, wabil khusus guru kita semua yang alhamdulillah malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita, Akhidal Karim, Wabil Karim, Ustaz Zaidan Fikri. Tak lupa yang saya hormati Ketua DKM Mushola As-Syariah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusan, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW yang hadir, dan tak lupa Bapak, Ibu, pemuda-pemudi yang insya Allah semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Hadirin hadirat sekalian, malam hari ini beruntung sekali kita semua masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah, sekaligus diberikan kesehatan, juga sekaligus kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai kembali bulan suci Ramadan. Dan ini pertemuan kita di bulan suci Ramadan ini tidak semua orang diberi kesempatan. Betul, Pak? Betul ya. Ada yang seminggu lagi, Pak, mau masuk Ramadan meninggal dunia. Kira-kira ada nggak? Ada. Jangankan seminggu lagi, 2 jam lagi masuk Ramadan, ada yang oleh Allah nyawanya diambil. Alhamdulillah, kita semua sampai malam ketiga ini masih diberikan kenikmatan panjang umur, dan lebih bersyukur lagi malam hari ini kita diberikan afiah oleh Allah, diberikan kekuatan, pertolongan oleh Allah, bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, mengisi Ramadan ini dengan rangkaian-rangkaian amal soleh. Jamaah sekalian, bulan Ramadan dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai syahrul mubarak. Jadi Ramadan dikatakan syahrul mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan. Banyak menu-menu kebaikan yang sengaja Allah hidangkan spesial di bulan Ramadan, tidak ditemukan di bulan-bulan lain. Bulan ini juga kata Rasulullah adalah syahrul rahmah. Tidak hanya bulan penuh keberkahan, tapi juga bulan penuh kasih sayang Allah. Bulan Ramadan bulan spesial, sayangnya Allah, cintanya Allah melampaui batas bulan Ramadan. Allah di 11 bulan sayang ke kita, tapi lebih sayang lagi adalah bulan Ramadan. Maka itu Ramadan dikatakan syahrul rahmah, bulan penuh kasih
sayang. Dikatakan juga Ramadan sebagai syahrul itqin minan nar, bulan di mana banyak hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari siksaan api neraka. Hadirin sekalian, di bulan ini, di bulan suci Ramadan ini, kullu ta'atin makbulah, setiap kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita persembahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini, tidak ada satupun yang ditolak oleh Allah. Ketika kita sholat, sudah berusaha semaksimal mungkin khusyuk, ikhlas, tapi belum khusyuk, belum ikhlas, karena berkahnya Ramadan, insya Allah sholatnya bisa diterima. Kita baca Quran, yang panjang agak dipendekin, yang pendek agak dipanjangin, tapi kita sudah belajar, sudah maksimal Pak ya. Berbeda dengan yang belum belajar gitu. Ini sudah berusaha, karena melihat bulan Ramadan ini bacaan-bacaan yang kurang sempurna itu oleh Allah makbulah, diterima. Kenapa diterima? Karena mulianya bulan Ramadan ini. Ya. Wa a'maluhum mudha'afah, kata Rasulullah. Ramadan bukan hanya mudah diterimanya amal kebaikan kita, tapi kebaikan-kebaikan kita yang dilakukan di bulan Ramadan ini oleh Allah dilipat gandakan pahalanya, melebihi lipat gandanya ibadah di selain bulan Ramadan. Kalau Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini melakukan satu sunnah, katanya, melakukan ibadah satu sunnah, kaman adal faridoh fi masiwa, maka pahalanya sama seperti melakukan satu ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Bobotnya sudah berbeda. Waman adal faridoh, siapa yang di bulan Ramadan ini mau melakukan satu kewajiban saja, apakah itu sholatnya, apakah itu berbakti kepada orang tua dan rangkaian amal soleh lainnya, kaman adda sab'inal faridoh fi masiwa, maka setara pahalanya dengan melakukan 70 kewajiban di selain bulan Ramadan. Wa annal umrata fi Ramadan hajjatun, kata Rasulullah. Melakukan umrah di bulan Ramadan setara pahalanya melakukan ibadah haji di luar Ramadan. Nah itulah dilipat gandakan. Karena apa? Karena berkahnya, istimewanya bulan Ramadan. Makanya saking istimewanya Ramadan ini Pak, saking mulianya Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau ta'allama ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau seandainya oleh Allah mata dan hati umatku dibukakan oleh Allah, tahu kemuliaan bulan Ramadan ini, maka seluruh umatku, kata Rasulullah, akan berharap, akan menginginkan seluruh bulan dalam satu tahun ini antakuna sanatu kulluha Ramadan. 12 bulan ini menjadi semuanya bulan Ramadan. Karena apanya? Karena istimewanya bulan Ramadan. Makanya bagi orang-orang beriman, kita ini insya Allah Pak ya, bagi orang-orang beriman, Ramadan ini kesempatan emas. Ramadan ini adalah peluang besar yang jarang ditemui tiap tahun. Maka karena peluang besar, kesempatan emas ini Pak, jangan sampai Ramadan tahun ini ya menjadi Ramadan yang mubadir Pak, menjadi Ramadan yang berlalu sia-sia tanpa ada arti, kosong tanpa makna. Jangan sampai Ramadan tahun ini, puasa tahun ini, karena bisa saja tahun ini adalah Ramadan terakhir. Bisa enggak Pak? Jangankan nunggu 30 hari habis pulang dari tarawih, bisa saja ya ngambil air sudah dicabut nyawanya. Kita nggak pernah tahu umur kita sampai di mana. Jadi jangan jauh-jauh tahun depan 2 hari kita selamat, 3 hari kita selamat, belum tentu keempat hari. Makanya tahun sekarang kita tekadkan dalam hati masing-masing ya. Kira-kira Ramadan tahun ini
puasa tahun ini beda dengan puasa kita dulu ketika usia 10 tahun. Puasa hari ini harus kita tekadkan harus beda Pak ya, dengan puasa ketika usia 20 tahun. Atau paling dekat harus beda dengan puasa tahun kemarin. Mestinya demikian. Itu semangat kita menjadikan bulan Ramadan seperti itu. Jadi kalau dulu tahun kemarin kita Ramadan hanya mempuasakan perut saja, tidak makan, tidak minum saja, apa bedanya dengan anak-anak Pak ya? Anak-anak kita yang usia 8 tahun, 9 tahun kalau cuma puasa, nahan lapar, nahan haus, kira-kira bisa nggak Pak? Bisa. Jadi kalau Bapak masih seperti itu ibadahnya, tidak jauh beda dengan anak-anak ini. Harus naik kelas sedikit kita orang tua ya. Kita yang sudah dewasa-dewasa ini tidak hanya perut yang dipuasakan, tapi pikiran juga dipuasakan. Otak kita, di dalam kepala kita puasakan. Jangan sampai berpikiran yang tidak baik. Mata kita dipuasakan, hidung kita dipuasakan, mulut kita dipuasakan, telinga kita dipuasakan, tangan, kaki, kelamin, sampai kepada hati nanti di makom khawasul khawas, nanti pada hati kita puasa. Jangan pernah ada selain Tuhan di hati kita. Itu nanti levelnya sudah luar biasa. Minimal Pak ya, kita naik kelas dari hanya sekedar nahan lapar, nahan haus. Sekarang puasakan mata kita, jangan melihat yang tidak boleh. Jangan berbicara yang dilarang, jangan mendengar yang haram-haram. Tangan kita jangan sampai melakukan kezaliman. Kalau sudah pada level itu, itulah yang sebenarnya puasa yang nanti akan mengantarkan kita kepada level la'allakum tattaqun. Makanya jangan disalahkan puasa tiap tahun tapi nggak takwa gitu Pak ya. Ya karena kualitas puasa kita hanya sekedar nahan lapar, nahan haus, matanya masih kemana-mana, telinganya masih seneng ngedengerin gosip, mulutnya masih seneng mencela, padahal sedang puasa Ramadan. Karena kualitas puasa kita masih di bawah, maka hasil dari puasa itu belum kita terasa. Dan yang terakhir jamaah sekalian, Ramadan ini adalah momen paling pas untuk kita semua mengangkat kedua tangan, memohon sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu punya hajat tidak? Punya keinginan tidak? Punya masalah? Punya, kelihatan mukanya ya. Muka bermasalah, punya banyak keinginan. Ini momen paling tepat Pak Ramadan ini. Ya, wa da'watu mustajabah kata Rasulullah. Bulan Ramadan ini tidak ada satupun doa yang tidak diijabah oleh Allah. Jadi malam hari bangun minimal Ramadan ini ya, minimal Ramadan ya. Dan itulah kebiasaan salafus sholihin, orang-orang soleh di masa lalu, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, para auliaillah kekasih Allah. Idza jaa alaihim Ramadan, ketika datang kepada mereka bulan Ramadan, yas'aluna Allah ayyu'inahum ala amalis sholihin. Mereka mengangkat dua tangan kalau masuk bulan Ramadan, apa? Minta kepada Allah agar diberikan pertolongan, kemudahan. Kemudahan apa Pak? Kemudahan melakukan amal soleh ya. Kemudahan melakukan amal soleh, karena amal soleh itu murni Pak, bukan dari kita. Jadi Pak Eko salah besar kalau dikatakan kita bisa tarawih karena badannya sehat. Wah, itu salah besar itu. Ya, kita ini bisa tarawih karena makanannya bergizi terus. Oh ya. Nah, padahal yang menguatkan kita taat kepada Allah, kebaikan kepada Allah, murni adalah pertolongan Allah. Di luaran sana, maaf Pak ya, ada banyak yang badannya sehat, ada banyak yang berotot ya tangannya, tapi melangkahkan kaki ke masjid terasa berat. Malah ada yang berani-berani naudzubillah meninggalkan sholat. Tidak ada jaminan badan sehat, umur panjang, ya, makanan bergizi, ya, bahkan yang dekat masjid pun Pak, kalau tidak dikasih inayah oleh Allah, pertolongan oleh Allah, tidak akan bisa melakukan ketaatan. Makanya mutlak kebaikan itu adalah pertolongan Allah.
dengan kebaikan, ya. Wa yas'aluna ayyataqabbalahu minhum. Para ulama-ulama dulu ketika masuk Ramadan tidak hanya meminta inayah kepada Allah, pertolongan kepada Allah agar gampang melakukan amal soleh. Ulama-ulama kita dulu bukan hanya amal soleh yang diminta, tapi agar amal solehnya diterima oleh Allah. Dua permintaannya, bisa beramal soleh, amal solehnya diterima. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, suatu hari beliau ini bertanya kepada para sahabatnya. Apa pertanyaannya? Ayyu amalin khair. Menurut kalian sahabat-sahabatku, ibadah yang paling baik itu apa? Itu pertanyaan siapa? Ali bin Abi Thalib, Khalifatul Rasul, menantu Rasulullah, saudara Rasulullah. Pertanyaannya, ibadah apa yang paling baik? Wah, para sahabat ini macam-macam jawabannya. Teman-temannya Ali bin Abi Thalib ada yang mengatakan, ibadah yang paling baik? As-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktu. Ada yang mengatakan sholat berjamaah, ada yang mengatakan birrul walidain. Banyak sekali multi jawaban. Kata Ali bin Abi Thalib, dari sekian banyak jawaban, ada jawaban yang paling hebat, kata Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Inna khairal a'mal ma yaqbalullahu minka. Jadi ibadah yang paling baik itu, kata Ali bin Abi Thalib, bukan sholat, bukan zakat, bukan sedekah, ya, bukan sholat jamaah dan lain sebagainya, tapi amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah. Ma yaqbalullahu minka. Coba Bapak sholat tiap hari jungkal, diterima, bagus nggak? Kalau diterima, bagus. Tapi kalau tidak diterima, Bapak sedekah 1 hari 1 miliar, tidak diterima, bagus tidak? Tapi Bapak sedekah cuma 10.000 diterima, bagusan mana? Oh ya, jadi bukan ibadahnya yang bernilai di hadapan Allah, tapi ketika ibadah itu diterima oleh Allah. Jadi kita mohon di bulan Ramadan ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan amal soleh yang segitu banyaknya, ya, banyak menu-menu kebaikan di bulan Ramadan ini. Tapi juga minta kepada Allah di bulan Ramadan ini, dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan nanti, kita semua diberikan kekuatan sekaligus diterima amal ibadah kita oleh Allah. Dan itu hak prerogatif Allah, Pak, ya. Mau diterima, mau tidak, itu hak Allah. Tapi kita cuma bisa berusaha saja. Tapi Imam Ghazali, Pak, ya, memberikan ciri ketika ibadah kita diterima oleh Allah. Ada cirinya, Pak. Walaupun hak mutlak Allah. Nah, kata Imam Ghazali, ciri amal diterima oleh Allah itu apa? Alamatul qabul fil a'mal al-istimrar fil a'mal, katanya. Jadi ketika kita ingin tahu diterima apa tidaknya ibadah kita di bulan Ramadan ini, lihat nanti bulan Syawal masih dikerjakan tidak ibadah-ibadah itu. Kalau di bulan Ramadan kita rajin tadarus, lihat nanti bulan Syawal sibuk di pasar apa sibuk di masjid, masih tadaruskah kita? Ya, kalau kita 5 waktu sholat berjamaah di bulan Ramadan diterima apa tidak? Lihat nanti Syawal, duhurnya berjamaah lagi tidak, asarnya berjamaah lagi apa tidak? Kalau kita rutin datang ke masjid setelah Syawal masih melakukan itu, maka itu salah satu ciri, ya, ciri amal kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita hanya semangat tarawehnya, sholat malamnya di bulan Ramadan saja, semangat sedekahnya di bulan Ramadan saja, semangat tadarusnya di bulan Ramadan saja, pas bulan Syawal langsung pensiun semua, Pak, kebaikan itu, yaitu judulnya wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.